Hai, Assalamualaikum. This is Otan speaking. Selamat datang di channel Resiko. Kali ini saya masih akan membahas tentang Raden Ajeng Kartini dan Al-Quran. Kira-kira ada hubungan apa lagi ya? Yuk kita bahas, jangan lupa nonton sampai habis biar nggak salah paham. Teman-teman, di pembahasan sebelumnya, saya sudah bercerita bagaimana Kartini meminta Kiai Haji Soleh Darat untuk bersedia menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Dengan susah payah, Kiai Haji Soleh Darat mengerjakan kitab tafsir itu dan kemudian memberikannya sebagai hadiah pernikahan Kartini dengan Raden Mas Joyodiningrat. Diketahui sang Kiai meninggal sebelum kitab itu rampung pada 1903 di Semarang. Jadi teman-teman, Kartini kemudian membaca kitab yang diberikan oleh sang Kiai. Dan Kartini begitu terkesima dengan surat Al-Baqarah ayat 257. Pada tafsir surat itu, beliau menemukan frasa Minaz zulumati ilan nur, yang memiliki tafsir, dia Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Frasa ini sejujurnya dirasakan Kartini sangat sejalan dengan perjalanan hidupnya. Kartini kemudian menuliskan frasa ini kepada sahabat penanya secara berulang-ulang dalam bahasa Belanda yang berbunyi Door duisternis totlik. Bener lagi nggak tuh ya saya bacanya? Oke lanjut. Lalu ketika Nyonya Abendanon yang merupakan istri Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan surat-surat Kartini untuk diterbitkan, frasa yang sering diulang-ulang Kartini kepada sahabat penanya itulah yang kemudian dijadikan judul. Nah, berkat kerja keras Nyonya Abendanon, surat-surat itu berhasil terkumpul dan diterbitkan sebagai sebuah buku pada 1911. Bahkan nih, dicetak hingga sebanyak 5 kali saat itu. Dalam buku itu juga terdapat lampiran surat Kartini lengkap dengan kutipan ayat suci Al-Quran, Minaz zulumati lan nur. Lalu di tangan Armin Pane, kumpulan surat Kartini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Door duisternis totlik diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi habis gelap terbitlah terang. Sejujurnya, habis gelap terbitlah terang adalah Minaz zulumati ilan nur dari surat Al-Baqarah ayat 257 yang berarti dari kegelapan menuju cahaya. Nah, sejak pertemuannya nih dengan Kiai Haji Soleh Darat itulah Kartini mendapat semacam pencerahan, keberanian, dan juga keyakinan dalam mengutarakan gagasan serta kritiknya terhadap tradisi keningratan Jawa yang rumit atau terhadap pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Ini adalah sebuah emansipasi Islam yang tak hanya terbatas pada lingkup perempuan, tetapi juga bagi keseluruhan hidup umat manusia. Pencerahan yang didapat Kartini juga ditularkan kepada sahabat-sahabat kulit putihnya melalui surat seperti kepada Nyonya Abendanon pada tanggal 27 Oktober 1902. Isi suratnya seperti ini. Sudah lewat masanya. Semula kami mengira masyarakat Eropa itu benar-benar yang terbaik, tiada tara. Maafkan kami, apakah ibu menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah dalam masyarakat ibu, terdapat begitu banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut peradaban? Tidak sekali-sekali kami hendak menjadikan murid-murid kami sebagai orang setengah Eropa, atau orang Jawa kebarat-baratan. Tulis Kartini. Lalu ada lagi surat untuk Nyonya Van Kol pada tanggal 21 Juli 1902. Isi suratnya seperti ini. Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama yang disukai. Lalu pada tanggal 1 Agustus 1903, Kartini kembali menulis surat untuk Nyonya Abendanon yang potongan suratnya berbunyi, ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu hamba Allah. Wow, teman-teman, begitulah bagaimana seorang Kartini mendapatkan sihir kekuatan dari Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 257, untuk tetap teguh melanjutkan perjuangannya dalam memperoleh kebebasan dari perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama mengenai persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Sihir kekuatan dari Al-Quran yang dimaksud adalah keyakinan bahwa semua yang dianggap pahit ini pada waktunya akan berbuah manis. Semua yang dianggap sesak ini pada waktunya akan terasa lapang, dan semua yang dianggap gelap ini pada waktunya akan terasa terang atas izin Allah. Kartini yakin perjuangannya adalah sebuah proses untuk hasil yang dia idamkan di masa mendatang. Sebagaimana frasa itu kan, dari gelap menuju cahaya. Sekian dulu untuk konten kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.